Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Oktavli Mazel, jurusan Sastra Indonesia FIB UI. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Walaupun kita tahu kita sedang mengalami pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk berdiam di rumah dan mengurangi aktivitas di luar rumah dan tidak mendatangkan tempat-tempat yang dilarang oleh pemerintah. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita bisa berada di zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Yang terhormat Bu Silva selaku dosen Sastra Indonesia, kegemaran bahasa Indonesia, dan teman-teman yang saya cintai. Izinkan saya untuk membawa pidato singkat yang berjudul Kebudayaan yang Berasal dari Indonesia. Kebudayaan Indonesia sendiri tersebar merata dari Sabang sampai Merauke dengan puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan kebudayaan yang tersebar di Indonesia ini, teman-teman. Dan kita atau saya atau kita sebagai anak milenial seharusnya kita mencari, memahami, dan mencari tahu informasi tentang kebudayaan yang ada di Indonesia, terutama budaya kita sendiri gitu loh, teman-teman. Mungkin saya atau dari kalian mungkin apatis terhadap hal itu karena kita tahu anak milenial sedang berkembang di zaman modern atau teknologi. Sedangkan orang-orang luar ingin sekali mempelajari, memahami tentang kebudayaan yang berasal dari Indonesia. Karena mereka pikir kebudayaan dari Indonesia ini adalah hal unik gitu loh. Dan ada beberapa ciri atau manfaat yang bisa diambil gitu loh, teman-teman. Dan kebudayaan yang pertama yang saya ingin bahas adalah kebudayaan yang berasal dari suku Baduy. Mungkin hadirin sekalian sudah tahu apa itu suku Baduy. Suku Baduy terdiri dari dua, suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Ada beberapa hal yang signifikan dari suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Hal yang signifikan tersebut ketika para wisatawan datang ke tempat tersebut dan guide atau pemandu perjalanan akan memberitahu atau membriefing kita saat di parkiran atau di titik awal trekking gitu loh, bahwasannya ada aturan yang harus kita lakukan dan harus kita taati gitu loh. Seperti di Baduy luar sendiri, kita diizinkan untuk membawa kamera, merekam apa saja yang ada di Baduy luar atau mendokumentasikan pemandangan, sungai, atau bahkan rumah-rumah yang ada di Baduy luar gitu loh, teman-teman. Sedangkan ketika kita masuk ke Baduy dalam, kita sama sekali tidak diizinkan untuk membawa kamera atau alat dokumentasi. Kita tidak boleh merekam, tidak boleh mempublis apapun yang ada di Baduy dalam, karena mereka pikir kebudayaan mereka itu adalah titisan dari nenek moyang yang tidak boleh terpengaruh oleh apapun, dan mereka menghargai hal tersebut. Kalau di Baduy luar sendiri masih kita temukan anak-anak yang sekolah, anak-anak yang sudah mungkin sudah memegang handphone atau sudah bermain motor atau hal lain, atau kayak bermain bola. Sedangkan di Baduy dalam sendiri kita tidak menemukan hal tersebut. Malah mereka tuh masih kayak mencari makanan dari hutan, mencari makanan dari sumber daya mereka. Dan mandi pun di Baduy dalam sendiri ini ada dua tempat untuk laki-laki dan perempuan. Jadi khusus gitu untuk laki-laki dan perempuan. Kita tidak bisa atau tidak ada tempat yang seperti toilet atau seperti di rumah-rumah kita atau bahkan di tempat-tempat wisata. Kayak satu toilet bisa masuk untuk dua orang, buat masuk ya dua orang atau bahkan lebih, dan laki-laki dan perempuan digabung. Kalau di sana kita mandi bareng-bareng di sungai, dan tempat laki-laki tuh ada di sebelah mana dan untuk tempat perempuan di sebelah mana. Jadi
kita tidak akan melihat yang dari sudut pandang laki-laki, tidak akan melihat dari kepada tempat wanita yang mandi gitu loh. Sedangkan berbalik juga, wanita tidak bisa melihat tempat yang anak laki-laki mandi gitu loh teman-teman. Dan kemudian yang kedua adalah upacara ngaben yang berasal dari Hindu Bali. Upacara ngaben ini adalah proses pemakaman dengan proses kremasi atau pembakaran mayat. Dan pada prosesi ini kita tidak diizinkan untuk yang namanya menangis kematian, karena menurut kebudayaan mereka menangis kematian adalah sebuah hambatan untuk roh-roh yang meninggal itu untuk menuju ke alam baka. Malah upacara ngaben sendiri ini diadakan dengan penuh semarak, kebahagiaan gitu loh, dan keceriaan oleh para penduduknya gitu loh teman-teman. Jadi kita tidak akan menemukan yang namanya kesedihan atau cemberut atau hal-hal yang sama seperti itu. Hadirin sekalian yang berbahagia, semoga kita senantiasa mempelajari budaya kita sendiri, memahami dan mengambil pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan sebagai anak milenial kita seharusnya mengembangkan hal tersebut gitu loh. Sekian pidato singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.